Pemirsa Ratuna TV kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka mari kita manfaatkan waktu yang berharga ini untuk membaca Al-Qur'an dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Dibaca dengan suara yang keras, diawali dengan niat untuk menyembuhkan, dan disertai kemudian dengan keyakinan. Maka insya Allah dengan itu kemudian nanti penyakit-penyakit yang akan melekat, yang ada di hati kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ratuna TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup kemudian dengan membacanya dengan suara keras, dengan penuh niat dan keyakinan akan menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh? Ulama kemudian menjelaskan ada satu langkah lagi yang merupakan penyempurna dari usaha-usaha tadi atau langkah-langkah tadi, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti pasrah, tinggal diam, sabar dengan penyakitnya tanpa harus berusaha, akan tetapi tawakal adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari usaha-usaha yang telah kita lakukan. Kalau usaha tersebut adalah usaha agar kita sembuh dari penyakit kita dengan Al-Qur'an, maka insya Allah kalau kita melaksanakannya dengan penuh keyakinan, niat dengan cara-cara yang benar, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kesembuhan bagi kita dari penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit yang melekat pada hati kita. Kaum muslimin, pemirsa Ratuna TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang melekat pada hati kita sangat berbahaya. Beda dengan penyakit-penyakit yang melekat pada jasad kita. Penyakit yang melekat pada jasad kita mungkin kita akan rasakan 1-2 hari akan hilang. 1 minggu, 1 bulan mungkin akan hilang. Atau paling lama kita akan bawa penyakit tersebut sampai kita meninggal dunia. Tetapi penyakit yang melekat pada hati kita, seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya sifat sombong, takabur, hasad, iri hati, dengki, dan sebagainya, akan melekat pada jiwa kita sampai kita meninggal. Bahkan penyakit-penyakit itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban, akan dihisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika penyakit-penyakit itu masih melekat pada diri kita dan belum kita bersihkan sampai kemudian kita dipanggil Allah untuk menghadap kepadanya. Pemirsa Ratuna TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim Allah jadikan sebagai pedoman bagi kita. Allah jadikan sebagai petunjuk bagi kita. Allah jadikan sebagai syifa bagi kita. Maka jangan sia-siakan, terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia ini, bulan di mana ketika kita membaca Al-Qur'an, maka pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an ini, maka Allah akan berikan baginya kebaikan. Dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan lebih. Kebaikan yang dimaksud ini tentu berbagai macam bentuknya. Dalam salah satu bentuk kebaikan itu adalah kesembuhan manusia dari penyakit-penyakit, baik penyakit yang melekat pada jasad manusia maupun penyakit-penyakit yang ada atau menghinggap di hati manusia. Pemirsa Ratuna TV yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai orang yang beriman, tentu sebagai orang atau kaum muslimin yang senantiasa berinteraksi membaca Al-Qur'an, kita sudah terbiasa membaca Al-Qur'an. Kalau selama ini kita membaca Al-Qur'an hanya sekedar untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, perintah agama kita untuk membaca Al-Qur'an, dengan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an nanti di hari kiamat, maka tidak salah kemudian kita membaca Al-Qur'an dengan niat yang lain,
yaitu niat untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit-penyakit, terutama penyakit yang melekat di hati kita. Di awal tadi sudah saya menjelaskan bahwa ketika kita sakit, kita kemudian diperintahkan untuk berikhtiar, untuk berusaha agar supaya kita sembuh dari penyakit-penyakit kita. Dan salah satu upaya tersebut adalah dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim, apalagi di bulan yang mulia ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, bulan di mana ketika kita beramal melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ratana TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari kajian singkat kita pada kesempatan kali ini, satu, bahwa seluruh penyakit ada obatnya dan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan obat untuk penyakit yang melekat di hati kita adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah kalau kita ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh untuk sakit yang melekat di hati kita, maka Al-Qur'an ini harus kita baca dengan suara yang keras, dengan niat yang salah satu niatnya adalah mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian niat itu disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian usaha itu harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari usaha untuk sembuh dari penyakit hati kita dengan membaca Al-Qur'an, dengan langkah-langkah yang tadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ratana TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kajian singkat ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kita doa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu doa yang akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Ya Allah, Engkau yang telah menurunkan Al-Qur'an, Engkau yang telah memerintahkan kepada kami untuk membaca Al-Quran. Wahai Allah, Engkau yang telah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah dan juga sebagai penyembuh bagi kami orang-orang yang beriman dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dalam setiap bacaan Al-Quran yang kami baca, dalam setiap huruf Al-Quran yang kami baca, dalam setiap ayat Al-Quran yang kami baca, jadikan ya Allah sebagai jalan turun rahmat dari-Mu bagi kami. Jadikan ya Allah sebagai jalan turun kesembuhan bagi kami. Apalagi terkhusus saat ini sedang mewabah virus COVID-19. Semoga dengan membaca Al-Quran, maka Engkau ya Allah bebaskan kami, bersihkan kami dari penyakit-penyakit ini. Innaka antas sami'ud du'a wa mujibas sa'ilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.